Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Ibu Eka Nurjana MPD. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Sofiah Fikriyah Sanirsia, NIM 1118037. Dan saya Siti Ria Rohmawati, nomor NIM 1118039. Dan saya Laili Nursita, NIM 1118029. Kami dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4B. Langsung saja kita mulai materi tentang konsep umum sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan atau materi untuk memenuhi ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru sebagai si pelajar. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan seperti siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar bisa juga berupa buku, suara, video, dan tenaga pengajar seperti guru, dosen, dan lainnya. Sumber belajar yang pertama yaitu pesan. Contohnya, semua mata pelajaran untuk pendidikan anak usia dini adalah semua kegiatan yang dapat mengembangkan semua aspek dan kecerdasan anak. Bentuk yang kedua, orang atau manusia, yaitu guru, pembina, guru pembimbing, tutor, murid, tim kurikulum, peneliti, prosedur. Bentuk sumber belajar yang ketiga yaitu bahan atau materi, yaitu transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang keempat yaitu alat atau peralatan, yaitu proyektor, slide, LCD, OHP, kaset, recorder, pesawat TV, dan lain-lain. Yang kelima, teknik, yaitu contohnya pengajaran terprogram seperti mandiri, mastery learning, discovery learning, simulasi, BCCT, kuliah, ceramah, tanya jawab. Dan bentuk sumber belajar yang terakhir adalah lingkungan, yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar berfungsi untuk memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, misalnya memberikan kesempatan bagi si siswa atau mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, misalnya mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Yang ketiga, lebih memantapkan pembelajaran. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu misalnya mengembangkan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian tentang perilaku. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas terutama dengan adanya media massa. Selanjutnya, peran sumber belajar. Peran sumber belajar yang pertama yaitu sumber belajar yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar apa yang tersedia secara fisik bagi pembelajar. Yang ketiga, sumber belajar yang paling aman digunakan oleh pembelajar. Dan yang keempat, sumber belajar yang dipilih dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang cara menggunakan sumber belajar. Yang keenam, tenaga pengajar memberikan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang cara menggunakan sumber belajar. Baik, selanjutnya kriteria sumber belajar. Yang pertama, ekonomis, yaitu dalam arti murah.
Maksudnya tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang kedua, bersifat praktis, yaitu sederhana, mudah dijangkau. Artinya tidak memerlukan pelayanan sampingnya yang sulit dan langka. Yang ketiga, bersifat fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan lainnya. Yang keempat, relevan, dalam arti memiliki kriteria. Yang kelima, memiliki nilai positif. Dan yang terakhir, sesuai dengan strategi pembelajaran. Oke, dapat disimpulkan dari konsep umum sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran, yaitu tempat atau lembaga di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan ke dalam sistem pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar guru. Dengan demikian, pusat sumber belajar akan menjadi sistem pendukung dalam pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.